Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembuatan pola kerah, saya ingin tambahkan dulu di bagian di bagian kantong ini. Untuk yang lebih detail biasanya dikasih kupnat ya, di sini ke sini. Jadi kalau kita anggap cukup seperti ini, maka nanti kita tinggal gunting di bagian ini saja ya, lurus. Yang ini di sini untuk guntingan, sekaligus ini untuk jahitan juga ya, ini pola aslinya. Tapi kalau mau yang lebih detail, di sini kita tambahkan kupnat, dan sekalian saya buat saja kupnatnya ya, supaya kelihatan. Di sini saya pakai warna merah. Di sini kasih tanda 1,5, kita bagi 2 dari garis kupnat ya, berarti sekitar 175. Di sini kita buat lurus ya, 1,5 kita bagi 2. Terus di sini sampai garis yang ini ya, di sini sekitar 1 cm ya, buat seperti ini. Terus di sini ke sini maju sekitar 1,5 ya, berarti pas di sini. Jadi seperti ini. Dan dari atas kita sesuaikan lagi. Otomatis karena di sini ada kupnat, maka di sini harus turun ya, harus turun. Saya buat aja ini. Dan di sini kita gunting dari badan belakang dulu. Dan untuk proses pengguntingan seperti biasa, saya selalu menggunting di ukuran pas ya. Jadi jika nanti pola ini dijiplakan ke kain atau kita motongnya langsung di kain, maka jangan lupa dikasih lebihan untuk kampuh secukupnya. Kecuali bagian bawah dan bagian belahan belakang, di sini saya pakai lebihan untuk lipatan ya. Sementara di bagian yang lain semuanya tidak pakai kampuh. Nah, untuk bagian yang ini, kalau mau pakai kupnat samping, berarti di sini kita ngikuti garis merah. Tapi kalau tidak mau pakai kupnat ini, maka kita ngikuti garis yang hitam ya. Dan di sini saya akan coba pakai garis yang merah ya. Kalau mau pakai garis yang hitam, kita tinggal gunting ke sini dan tidak ada kupnat ini. Terus di bagian sini kupnatnya kecil saja ya. Di sini di kupnat, dan kupnat ini nantinya dipecah. Terus berarti kalau di kupnat kan yang merah ini ketemu merah nih, garisnya jadi seperti ini. Maka di sini akan kita gunting ya. Guna kupnat ini supaya ada ngangkat di bagian ini. Di bagian ini nanti di sini ada agak ngangkat, dan bagian depan ini seperti melengkung ke bagian depan ya. Jadi nanti di bagian perut di sini itu nempel itu ke bagian perut karena ketarik sama kupnat yang ini.
Tapi kalau proses penjahitannya tidak detail juga, kupnat ini akan percuma saja ya. Kalau misalnya sudah dikupnat, terus ini tarik ke sini dan kita gosok, jadi kita setrika bikin rata, maka kupnat ini tidak terlalu berfungsi juga ya. Makanya saya sarankan kalau menjahitnya tidak detail, pakai garis yang hitam saja dan tidak ada kupnat yang ini. Nah, sekali lagi, jadi kalau tidak ada kupnat ini, maka ini seperti ini jadinya. Nah, dan ini pas nyambung di sini bagian ininya, kita gunting di sini. Tapi karena di sini ada kupnat, nah maka di sini dikupnat ya seperti ini. Nah, di bagian ini juga naik, bagian ini tarik, nah seperti ini. Maka bagian yang ini di sini, bagian sini akan tetap rata. Bagian sambungan ini jadi tidak rata ya, makanya saya turunkan ke bagian bawah. Jadi pakainya garis yang merah ya, yang ini. Oke, sekarang ke bagian kerah ya. Nah, sebenarnya bagian ini ya, dari proses pengambilan di sini, ini sudah bisa dibuat pola kerah. Tinggal nanti dirubah sedikit saja. Tapi karena kalau kita motongnya langsung di kain, misalnya tidak pakai pola, maka tentu di sini kita guntingnya kasih kampuhan di sini ya. Maka bagian pola ini akan kebuang. Nah, kalau misalnya bagian polanya itu tidak ada, maka garis yang ini ya di sini. Di sini jangan lupa dikasih tanda. Terus di sini cek dari sudut ini sampai ke sini ada 3,5, lalu kita putar ke sini juga 3,5 ya, kasih tanda di sini 3,5. Lalu kita buat garis seperti ini. Sekarang kita cek belakang ya, di sini kita cek ada berapa senti. Ada 9,5. Nah, yang 9,5 kita ukurkan di sini dari titik ini ya, 9,5. Kita buat garis sudut. Lebar ini adalah 3 cm sesuai di badan ya, dan untuk badan atasnya di sini tanda 4 cm, di sini juga 4 cm. Sini kita buat dulu, lalu di sini ini. Nah, di sini kita turunkan sekitar 1,5 ya, otomatis di sini juga turun 1,5, di sini juga turun 1,5 ya. Lalu kita bentuk seperti ini. Ini juga sama, dan di sini kita atur-atur ya. Nah, terus buat ulang sudutnya ya.
kita langsung saja gunting ya. Ini pakai yang luar ya. Nah, sini. Dan sekarang setelah ini kita jiplakan lagi. Seperti ini. Karena ini kurang melengkung, maka kita buat melengkung lagi seperti ini. Kita agak atur lagi ya. Kurang lebih polanya seperti ini ya. Tapi pola ini termasuk pola jas yang biasa ya, yang sederhana, dan proses penjahitannya pun ini lebih simple. Sementara untuk kerah jas yang lebih profesional, kita bisa menggunakan pola yang ini atau yang ini sekalian. Walaupun proses penjahitannya ini lebih rumit dan lebih detail, karena proses pelengkungan kerahnya dibuat atau diatur ketika proses penjahitan. Tapi tentu saja hasilnya pun akan lebih memuaskan. Oke, jika dianggap tutorial ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke sosial media yang teman-teman punya. Sebelum beranjak, tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat, tetap ikuti Almijan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.